buat video konseling individu. Jadi di sini tuh kita mau praktek konseling individu. Oke. Aku berdua sama teman aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ayu silakan. Iya. Mbak Puji ya? Iya Bu, betul banget. Ini saya tutup saja. Saya bisa saya tutup. Ayo silakan duduk. Bisa duduk di mana ini? Boleh silakan, mau duduk di mana nih? Mungkin di sini saja Bu. Di sini. Boleh nih, milih. Di sini saja Bu ya. Oh iya, ayo silakan Permisi duduk. Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Gimana Mbak, duduknya sudah nyaman? Sudah nyaman sih Bu. Ini tidak apa-apa ya Bu yang saya gunakan. Boleh, silahkan. Pokok Mbak Puji silahkan bisa menggunakan fasilitas di sini ya, asal nggak merusak fasilitasnya gitu aja ya. Siap Bu. Oke, ini gimana nih kabarnya Mbak Puji? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Baik juga? Alhamdulillah saya juga baik. Alhamdulillah ya Bu ya, kita diberi Iya. kesehatan. Ya alhamdulillah ya Mbak ya. Mbak Puji ini dari kelas berapa? Saya dari kelas 11 IPA 1 Bu. Oh, kelas 11 IPA. Oke. Jadi Mbak Puji datang sini tuh waktu jam istirahat. Iya Bu, kebetulan ini jam istirahat, makanya terus saya kan kemarin sudah hubungi Ibu kalau mau ketemu sama Ibu di jam istirahat gitu. Iya, oke. Sekarang jam istirahat ya Mbak ya. Oke. Mbak Puji sudah pernah melakukan konseling? Belum Bu, ini saya pertama kali Bu datang ke sini. Tapi saya sudah sering banget ketemu sama Ibu. Iya. Saya tuh ya kayak lihat, tapi saya tuh nggak tahu namanya siapa. Kurang tahu gitu ya, gitu. Bu. Iya. Mungkin dari Mbak Puji hubungi ya itu. Iya. Yang mana? Oh ternyata yang ini gitu Mbak Puji ya Mbak ya. Iya Bu, sebenarnya tuh saya tuh takut Bu ya mau datang ke sini. Saya tuh kayak Nggak usah takut. kenapa? Terus saya tuh saya tuh diyakinin sama teman-teman saya. Soalnya teman-teman saya katanya sudah berlangganan ke sini. Maksudnya tuh sering banget cerita-cerita sama Ibu, katanya Ibu itu enak banget gitu, kayak suka mendengarkan ceritanya gitu Bu. Jadi saya jadi yakin gitu loh Bu mau datang ke sini. Berarti temannya aura positif ya Mbak ya? Iya Bu, positive vibes gitu. Jadi Mbak Puji ini baru pertama kali mau melakukan sesi konseling ya? Iya Bu, saya pertama kali Bu di sini Bu. Nggak apa-apa Mbak, nggak usah takut gitu. Saya nggak akan mempelajari Mbak Puji kok. Tapi sayang deh Mbak, itu apa nggak ada jaminannya, snacknya tuh Mbak habis tadi tuh ada anak kelas 12. Dia tuh biasa tentang karir ya Mbak ya, ini mau lulus sekolah gitu. Tadi habis Mbak tinggal air minum ini. Iya nggak apa-apa Bu. Saya kebetulan saya tadi sudah itu Bu, sudah ke Sudah jajan ya? Oke. Ini bisa diminum nggak Mbak Puji? Ini nggak apa-apa Bu. Saya Oh, silakan nggak apa-apa. permisi Biar dulu ya. fresh gitu ya Mbak ya. Saya diminum Bu ya. Siap. Sudah Bu, terima kasih, airnya seger banget Bu. Ya, alhamdulillah. Maaf ya Mbak ya, nggak ada jaminannya, tinggal akhirnya saja gitu. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Kalau anak-anak itu kalau kesini tuh bisa saya kasih apa jaminan biar dia tuh ngobrolnya tuh maksudnya tidak asik gitu loh Mbak. Tapi maaf stoknya juga habis gitu loh Nggak Mbak. apa-apa banget Bu. Mungkin lain waktu kita ketemu lagi gitu. Iya. Ibu mengucapkan terima kasih ya Mbak Puji sudah berkenan datang untuk ke ruang konseling, ke ruang BK bertemu dengan saya gitu. Sebelum ke tahap inti nih, Ibu mau menjelaskan sedikit, pasti Mbak Puji belum tahu ya apa itu konseling individu ya. Belum Bu, soalnya kan baru pertama kali. Iya, bisa saya ceritakan sedikit. Nah, jadi itu konseling individu itu suatu proses layanan untuk memecahkan suatu masalah konseling, baik dari pribadi, ada bidang 4 Mbak, di dalam BK itu ada pribadi, belajar, karir, dan sosial. Nah, seperti itu. Bisa disebut saya itu sebagai konselor dan Mbak Puji itu sebagai konseling saya gitu. Bisa dipahami Mbak? Ibu saya sangat paham sekali Bu. Oke, nah
di dalam konseling itu ada asas Mbak yang perlu kita ketahui, tapi asasnya banyak banget, tapi kita bisa mengambil untuk sesi konseling ini ya Mbak ya. Iya Bu. Jadi itu ada asas, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, jadi Mbak Puji itu boleh bercerita apa saja, semua pokok unek-uneknya Mbak Puji itu bisa dikeluarkan gitu. Nantinya itu akan menjadi privasi, itu akan terjaga aman 100%, nggak akan terbongkar, nggak akan kebocor ke orang lain gitu, kecuali saya dan Mbak Puji sendiri itu ada perjanjian gitu ya Mbak ya. Ya berarti aman ya Bu semua yang saya ceritakan di sini. Aman, 100% aman Mbak gitu. Terus ada asas kesukarelaan. Mau tanya nih Mbak Puji, Bu. datang ke sini secara sukarela ya? Iya, saya suka rela banget Bu. Tapi ya itu tadi yang sudah saya ceritakan, saya tuh awalnya kan ragu tuh Bu, terus diyakinin sama teman-teman saya. Jadi saya datang ke sini tuh nggak ada paksaan dari siapapun, saya tuh suka rela banget Bu. Hebat sekali Mbak Puji, Iya, datang Bu. secara sukarela ya. Oke, nah kita bisa mengambil dari asas kedua itu ya Mbak ya. Iya. Nah, ini kita mau ke tahap inti. Apakah Mbak Puji sudah siap? Sudah Bu, saya sudah siap sekali Bu. Ini tidak sudah siap ya, baik. Kita sepakati ya Mbak ya. Sekarang kan di jam istirahat ya. Iya Bu. Mungkin Mbak Puji dengan waktu 30 menit, 25 sampai 30 menit itu kurang atau gimana Mbak? Insya Allah cukup sih Bu. Oke, itu sudah cukup ya Mbak ya. Kita Iya. berarti mempunyai kontrak waktu selama 30 menit ya. Iya Bu. Oke. Selanjutnya Ibu mau tanya nih. Kan Mbak Puji ini kan sudah menghubungi saya. Iya. Sudah datang secara sukarela. Pasti Mbak Puji itu sedang mengalami sesuatu yang sangat mengganggu Mbak Puji. Iya kan? Iya Bu. Kira-kira nih apa sih yang Mbak Puji rasakan gitu? Kok sampai-sampai takut kan, mau takut ke sini terus diyakin sama teman-temannya, akhirnya datang ke sini juga gitu ya. Boleh nih Mbak Puji ceritakan apa yang dialami Mbak Puji sekarang. Ini pastinya aman sekali ya Bu ya, nggak ada yang tahu gitu ya Bu ya. Aman sekali kok Mbak. Jadi gini Bu, saya tuh ya Bu, saya tuh apa ya Bu ya? Saya malu tuh mau menceritakan ini Bu, tapi nggak apa-apa ya Bu ya. Wah, nggak usah malu. Jadi gini Bu, saya tuh ya Bu, pokoknya apa ya, intinya belakangan ini tuh sering banget Bu, saya tuh pokoknya banyak banget Bu pikiran, semuanya itu saya pikirkan Bu di dalam otak saya tuh kayak bingung banget gitu loh Bu, nggak tahu Bu. Banyak, saking banyaknya nggak bisa disebut ya Mbak ya. Iya Bu. Mbak Puji tuh bingung sendiri. Boleh nih Mbak Puji ceritakan satu-satu aja, pelan-pelan Mbak, nggak apa-apa. Jadi gini Bu ya, saya tuh Bu akhir-akhir ini di semester ini ya Bu ya, Iya. mungkin lebih tepatnya akhir-akhir itu nilai saya tuh semakin menurun Bu. Saya tuh kan dulunya padahal ya Bu, dulunya tuh nilai saya itu bagus-bagus loh Bu, kayak di itu rata-rata KKM ya itu Bu. Iya. Pokoknya nilai saya tuh sekitar 9 bulan, kok tiba-tiba sekarang kok nilainya jadi turun, jadi 60, 70 gitu Bu. Saya tuh gak merasa gagal banget gitu loh Bu. Nah, itu belum bisa dikatakan dengan gagal ya Mbak Puji ya. Kalau boleh tahu nih, Ibu mau tanya, nilai yang turun itu semua mata pelajaran atau dari setengahnya atau seperempatnya pelajaran Mbak? Apa ya, seperempatnya sih Bu kayaknya, cuma 3 mata pelajaran saya saja Bu. Mungkin sekitar segitu ya Mbak ya. Iya. Kan belum semuanya gitu ya Mbak Puji ya. Nah, itu belum bisa dikatakan dengan gagal Mbak ya. Jadi itu Mbak Puji itu bukan gagal, tapi lebih tepatnya itu lagi mengalami penurunan pembelajaran ya Mbak ya. Iya Bu, tapi saya merasa bodoh banget gitu loh Bu. Saya pokoknya nilai saya kok jadi gini ya, awalnya itu nggak segini tapi kok jadi gini. Awalnya kan sekitar 90-an gitu loh Bu. Nah ini turun banget jadi 70, jadi 65 gitu Bu. Jadi saya tuh merasa gagal, merasa saya itu bodoh banget gitu loh Bu. Oh, jadi yang ada di pikiran Mbak Puji itu ini ya, kayak Mbak Puji itu lagi mengalami penurunan, terus Mbak Puji itu sudah memikirkan kalau ya saya tuh bodoh gitu ya. Iya Bu, betul banget Bu, itu yang saya rasakan sekarang Bu. Nah, jadi
Maaf sebelumnya Mbak, jangan berkata saya tuh bodoh kalau bisa ya. Jangan deh, pokok kita tuh berpikir lebih ke rasional gitu ya. Iya Bu. Mungkin saya lagi mengalami penurunan pembelajaran gitu, bukan saya bodoh, saya gagal, saya nggak bisa, bukan seperti itu. Nah itu kan soalnya kan baru 1, 2, 3 ya Mbak ya, Iya. belum semuanya. Tapi nilai yang lainnya baik kan Mbak, ada yang baik ya. Baik banget Bu, cuma ya itu Sekitar- aja sih Bu, sekitar itu aja ya. Kayak itu. Nah, kalau boleh tahu nilai mata pelajaran apa ya Mbak yang nilainya itu di bawah KKM gitu? Apa ya Bu ya, bahasa Inggris Bu, soalnya saya tuh apa ya, nggak bisa bahasa Inggris Bu, kurang bisa gitu loh Bu. Oh, iya. Jadi kan semakin kayak sulit, mungkin bahasa Inggris, terus apa ya, apa ya Bu ya, bahasa Indonesia Bu, tapi ya karena kan bahasa Indonesia kan agak sulit loh Bu sekarang ini. Iya. Terus apalagi ya, mungkin matematika sih Bu, itu ya Bu yang paling Iya. sulit banget Bu. Itu Bu. Itu saya tuh juga mengerti kok apa yang dirasakan oleh Mbak Puji, karena dulu tuh saya juga begitu Mbak. Saya tuh merasa nggak bisa gitu loh, kok nilainya kok turun. Yang lain ada yang baik kan, pasti kan ada yang baik dan ada yang buruk ya Mbak ya. Iya, Bu. Nilainya di bawah KKM, saya bingung gitu. Ya gimana ya, kan nilainya kan juga nggak sesuai kemampuan kita gitu ya Mbak ya. Sesuai ekspektasi gitu loh. Iya, jadi saya tuh saya juga gitu seperti Mbak Puji, saya konsul ke guru BK saya bercerita yang saya alami, terus saya dikasih kayak apa itu bisa sharing dan saya tuh bisa menyadari kalau nilai yang turun itu tuh bukan berarti kita tuh bodoh gitu ya Mbak ya. Nah jadi tuh kita tuh sedang mengalami fase penurunan nilai gitu. Nah mungkin Mbak Puji nih bisa mempelajari nilai. Nah tapi jadi gini ya Mbak ya, Ibu ini juga sudah termasuk sharing ke Mbak Puji ya. Berarti Ibu dulu juga pernah ya sama seperti saya gitu. Iya sama Mbak. Berarti saya nggak sendiri gitu ya Bu. Iya saya tuh jadi pernah saya tuh mengerti perasaan apa yang dialami Mbak Puji gitu loh. Iya, saya mau cerita sama teman saya tuh, jadi saya takut dijudge gitu loh Bu. Saya makanya datang ke sini. Ya nggak apa-apa, nah di sini kan nggak ada yang ngejudge ya Mbak ya. Iya. Nah itu jadi itu bukan bodoh ya Mbak ya, bukan gagal, bukan kok Mbak Puji nggak bisa, tapi itu sudah mengalami fase penurunan ya Mbak ya. Iya Bu. Nah bisa nih Mbak Puji kan nilainya kan mungkin 1, 2, 3 nih yang nilainya di bawah KKM. Iya. Mbak Puji bisa yang di atas KKM tuh bisa ditingkatkan lagi, maksudnya tuh bisa dipelajari lagi gitu loh Mbak. Iya. Itu kemungkinan Mbak Puji yang nilainya di bawah KKM itu kalau bisa itu kenapa Mbak? Saya itu ya karena kurang suka pelajarannya Bu. Jadi saya tuh kayak mau belajar itu kayak males gitu loh Bu. Wah gitu ya Mbak ya. Hmm. Oke kalau gitu gimana nih kalau Mbak Puji membuat rancangan, membuat langkah-langkah agar Mbak Puji itu bisa menaikkan nilainya lagi, membangkitkan nilainya yang lagi sedang turun, iya Mbak ya? Iya Bu. Oke, mungkin Mbak Puji bisa menulis, ini saya ada kertas nih dan berpoin, mungkin Mbak Puji bisa menulis langkah-langkah ya Mbak ya, Iya yang mau dikerjakan untuk nilainya itu bisa kembali lagi normal, nih Mbak ya? Iya Bu. Saya izin ya Bu mau menulis. Ya silahkan ditulis. Apa ya Bu ya? Mungkin Bisa dipikirkan dulu kok Mbak, nggak apa-apa. iya, Bu. Ditulis apa keinginannya Mbak, nggak apa-apa ya Mbak ya? Iya Bu. Nanti kalau sudah kan Mbak Puji bisa bawa pulang ke catatan di rumah, oke? Iya Bu, sudah Bu ini Bu. Oke, bisa dibacakan Mbak Puji? Jadi gini Bu, setelah saya kan membuat ini rencana gitu ya Bu ya, Iya. supaya kedepannya saya tuh lebih semangat lagi untuk belajar gitu Bu. Nah di Iya. sini tuh saya menulis saya tuh mau belajar lebih giat lagi Bu. Jadi ya saya kayak mengurangi rasa malas saya, pokoknya saya harus bisa kayak melawan rasa malas saya gitu loh Bu. Iya. Apalagi di 3 pelajaran yang tadi tuh Iya, Bu. itu ya kan membuat nomor ya. Malas banget Bu mau itu Bu, mau belajarnya. Terus saya tuh ini Bu yang kedua ini apa ya? Ini mau fokus pada materi, terus pelajaran
pada materi pelajaran, terus aku bertanya lagi, pokoknya intinya itulah Bu. Nah, Iya. saya tuh mau fokus ke pelajaran. Jadi yang nilai saya yang sudah bagus itu mau saya pertahankan atau enggak saya tingkatkan. Iya. Terus nilai yang 3 itu yang kurang bagus itu mau saya naikkan lagi gitu sih Bu. Terus saya juga mau kayak aktif bertanya. Ya, kalau nggak nggak bisa tahu, bisa bertanya ke guru mapelnya ya Mbak Iya, ya. Bu. Terus Oke. yang ketiga ini apa ya? Tidak menunda untuk mengerjakan tugas Bu. Oke. Saya kan juga sering nunda-nunda untuk mengerjakan tugas yang 3 tugas itu Bu. Soalnya kan saya malas nggak gitu loh, suka, nggak nggak suka suka ya. Jadi saya kayak mau buka buku aja itu loh, males banget gitu Bu. Oke. Jadi saya harus mengurangi kebiasaan itu. Pokoknya saya nggak boleh kayak mengejar pelajaran 3 itu. Oke, kita samakan ya Mbak ya. Jadi saya harus mungkin lebih menyukai gitu ya Bu Iya. ya. Terus yang keempat ini Bu, saya mau mengurangi distraksi karena saya tuh itu Bu sering ke distract gitu loh Bu, kayak main HP gitu loh Bu, Distract sama HP. Oke. Oke. Karena kan pas mau buka buku nih Bu ya, terus HP saya itu tak taruh di samping saya. Itu kan ada notif gitu loh Bu dari TikTok kan. gitu ya? Langsung tak buka gitu, saya terus main HP gitu sih Bu. Jadi itu Bu langkah-langkah saya. Maaf Bu kalau kalau ini tulisan saya itu jelek. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Berarti yang dirasakan Mbak Puji itu memang berat ya Mbak ya. Apalagi gimana nih kalau Mbak Puji nggak diceritakan ke saya, maksudnya tuh nggak maksudnya Mbak Puji pendam sendiri, apa Mbak Puji malah nggak semangat belajar gitu loh Mbak, malas belajar ya Mbak ya. Iya Bu, betul Bu. Kalau saya nggak cerita sama Ibu ya pastinya nilai saya itu ya pokoknya ya itu Bu akan menurun gitu sih Bu. Nggak ada motivasi lagi gitu Bu saya. Oke. Jadi alhamdulillah Mbak Puji itu keren sekali, mau sedang peluang BK ya Mbak ya, bisa jadi bisa mengatasi masalahnya Mbak Puji seperti ini ya Mbak ya. Iya. Yang dirasakan Mbak Puji, yang dialami Mbak Puji. Jadi baik, kita bisa memikirkan bersama ya Mbak ya. Iya. Jadi nilai penurunan itu yang Mbak Puji yang sedang nilainya yang turun itu bisa kita pikirkan ya. Menurut Mbak Puji nih gagal atau sedang mengalami fase penurunan? Setelah saya bicara sama Ibu tadi ya, bahwasanya itu saya tuh nggak gagal Bu. Saya tuh di fase penurunan nilai gitu Bu. Oke, berarti Mbak Puji sudah bisa menyadari ya. Iya Bu, saya sadar banget Bu. Oke, kalau Mbak Puji itu sedang mengalami fase penurunan nilai, bukan kok bodoh atau merasa gagal. Iya, oke, baik gitu Mbak. Kita bisa berpikir ke rasionalnya ya Mbak ya, lebih ke positif. Oke, semua itu masalah itu masih bisa diatasi ya Mbak ya. Seperti ini tuh masih bisa diatasi selama Mbak Puji itu juga memperbaiki. Oke. Nah, dengan Mbak Puji dengan membuat langkah-langkah kecil ini, berarti Mbak Puji itu sudah mempunyai ide, maksudnya itu sudah mempunyai keinginan untuk memperbaiki nilainya yang kurang. Iya, seperti itu. Oke. Gimana nih perasaan Mbak Puji setelah melakukan sesi konseling dengan Ibu? Gimana ya Bu, perasaan saya tuh alhamdulillah banget, saya tuh jadi lega. Terus saya tuh menyadari Bu bahwasanya saya tuh di sini tuh bukannya saya itu nggak bisa, saya itu bodoh. Jadi saya sadar bahwasanya di sini tuh saya tuh berada di fase penurunan nilai. Mungkin ya karena diri saya yang sudah malas untuk mengerjakan tugas ataupun belajar gitu loh Bu di 3 mata pelajaran itu. Jadi kan saya tapi di sini saya nggak bodoh gitu ya Bu, tapi cuma di fase penurunan nilai gitu ya Bu ya. Bagus banget Mbak Puji. Mbak Puji sudah bisa menyimpulkan apa yang Mbak Puji rasakan ya Mbak ya, keren banget Mbak. Mungkin kita bisa membuat jadwal untuk pertemuan kita lagi Mbak, mungkin minggu depan ya? Iya Bu, minggu depan di jam ini atau di hari yang sama, maksudnya harinya yang sama. Kalau Mbak Puji mau request juga bisa hubungi saya. Iya Bu. Kita mau melihat gimana kemajuannya Mbak Puji setelah berencana tadi itu ya. Iya, seperti itu. Siap. Oke. Nanti saya bisa hubungi Ibu lagi gitu ya, bisa WA Ibu. Iya, bisa loh Mbak, silahkan gitu. Siap. Oke.
saya juga berterima kasih banyak sama ibu karena ibu kan di sini kan sudah mau mendengarkan cerita saya. Jadi saya Kak, ada yang mendengarkan cerita saya tuh jadi saya tuh jadi lega gitu loh Bu. Terus saya juga sudah membuat rencana itu tadi supaya nantinya saya nilainya itu bisa naik lagi gitu Bu. Terus saya tuh jadi sadar bahwasanya yang saya pikirkan itu ternyata itu salah gitu. Oke, nggak apa-apa kok Mbak. Saya juga terima kasih Mbak Uci sudah sekarang datang ke sini bisa menceritakan apa yang dirasakan Mbak Uci, dan akhirnya pun Mbak Uci pun bisa menyimpulkan apa yang selama ini Mbak Uci rasakan ya Mbak ya. Keren loh Mbak ya. Oke, kalau begitu kita bisa mengakhiri. Ya Bu, bisa Oke. Bu. Ya udah kalau gitu Bu, mungkin saya mau langsung ke kelas soalnya ini kan sudah jam berapa ini Bu? Sudah jam Ini berapa sudah ini? jam 10 Mbak. Sudah jam 10 lebih 5 menit. Berarti kurang 5 menit lagi saya itu Bu Masuk. Oh, iya masuk. Tapi sudah ke kantin kan? Sudah. Saya bisa memberikan sedikit motivasi sedikit aja lah ya Mbak ya. Iya, Buat Mbak Uci. Mbak Uci itu harus tetap semangat gitu ya, rajin, disiplin, karena masa depan Mbak Uci itu masih panjang. Bukan kok kena sedikit langsung merasa down gitu, enggak ya Mbak ya. Jangan ya. Kalau bisa itu harus bisa berpikir positif gitu ya. Iya, Kalau Mbak siap, Uci seperti kondisi seperti ini lagi, atau Mbak Uci sedang kebingungan atau gimana, boleh kok diceritakan kepada ibu. Gak apa-apa ya Bu ya. Jadi saya sering-sering datang sini gak apa-apa banget Iya, Bu ya. nggak apa-apa. Nanti saya selayaknya Bu Bika bisa membantu Mbak Uci, oke? Oke Bu, siap Bu. Oke. Jadi Mbak Uci nggak merasa terbebani lagi kan dengan pikirannya? Enggak Bu, saya sudah plong gitu loh Bu. Oke. Masalah saya sudah teratasi dan saya kan sudah membuat rencana kecil itu tadi. Nanti saya mau saya terapkan gitu ya Bu. Oke, oke baik Mbak Uci. Oke, kalau begitu bisa kita akhiri ya Mbak ya? Iya Bu. Ini waktunya juga sudah 30 menit tadi kesepakatan kita Iya, ya Mbak ya? Bu. Oke. Saya izin mau pamit dulu ke kelas. Saya ini kan sudah jamnya masuk ya Bu ya. Oh ya udah kalau gitu Bu, saya izin pamit lagi ke kelas. Mungkin Iya. kita mau ketemu lagi di minggu depan ya Bu ya. Bisa kok, kan saya mau ketemu dengan saya, bisa hubungi saya lagi Mbak ya? Ya siap Bu. Oke. Jadi kalau begitu Bu, saya izin ke kelas dulu ya Bu. Setelah ini soalnya masih ada jam. Setelah ini juga Oke, masuk. tetap semangat ya Mbak. Ini minumnya nggak dibawa? Gak usah Bu, saya sudah punya minum di kelas. Oke, ayo saya Terima angkat kasih banyak keluar ya ya Bu Mbak ya. ya. Iya. Hati-hati di jalan.